kalau kita tidak paham akan kedudukan hukum-hukum di dalam Islam ini, nanti kita susah memberi hukum. Ini haram, ini mubah, ini. Kita paham dulu haram itu apa, terus bagian haram itu ada berapa, makruh itu apa, bagian makruh itu ada berapa. Baru kita bisa menentukan hukum. Paham di sini kan? Oke. Kita masuk kepada bab kita, maka sengaja saya sampaikan itu dulu agar nanti ketika kita menentukan suatu hukum kita tidak salah. Oke. Yang pertama, hukum pertama yaitu kita sering menghadiri atau kita sering sholawatan. Jadi sholawat itu yang diajarkan Rasulullah dalam hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram. Datang seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika?" Bagaimana aku berselawat kepadamu Rasulullah? Nah, ini bab selawat nih. Kemudian Rasulullah bilang, "Qul," katakan, "Allahumma salli ala Muhammad kama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Itu hadisnya. Kemudian ada lagi hadis kedua, selawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah. Itu namanya selawat ma'thur. Selawat ada dua. Ada selawat ma'thur, ada selawat khairul ma'thur. Jangan salah. Ente baca selawat itu apa ente? Selawat yang Nabi ajarkan macam mana? Memang ada selawat yang Nabi ajarkan. Tetapi ada juga syair-syair mati age dia. Terulang insyaallah ya. Ada juga syair-syair yang muncul daripada sahabat Rasulullah, tapi Rasulullah itu diam. Jadi itu namanya khairu ma'thur. Jadi selawat itu ada dua, ada ma'thur dan khairu ma'thur. Jadi selawat yang kita baca itu Assalamu alayka zainal anbiya, Assalamu alayka, itu khairu ma'thur. Apakah Rasulullah melarangnya? Tidak. Suatu saat Rasulullah itu datang seorang laki-laki bersyair di hadapan Rasulullah. Rasulullah apa yang dilakukan Rasulullah? Tabassum. As-sukut, Rasulullah diam, dan tabassum, Rasulullah tersenyum. Dia menyanjung Rasulullah dengan syair-syair, yaitu dengan sholawat. Nah, berarti ketika kita mengambil hukum di sini sesuai dengan apa yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh para sahabat, maka itu hukumnya mubah. Bahkan sampai kepada tingkatan sunnah. Oke. Rasulullah waktu balik perang Badar disambut dengan lagu apa? Tala'al Badru'al, kan? Itu Rasulullah tak ngajar tuh, tapi ketika Rasulullah datang rombongan kedatang ke Madinah, maka disambut oleh masyarakat Madinah dengan lagu Tala'al. Rasulullah bilang suruh diam enggak? Ada Rasul bilang, jangan haram, enggak. Rasulullah tersenyum dan merasa bangga disanjung oleh umatnya. Berarti hukum asalnya kalau saja Nabi tidak melarang, berarti hukumnya sunnah. Paham di sini? Oke. Hukum yang kedua muncul waktu dia menyambut Rasulullah dengan lagu, dengan sholawat Tala'al. Dia pakai Rabbana ke tidak? Pakai Rabbana ke tidak? Pakai. Itu kalau bahasa Arab namanya dufuf. Tang tong tang tong tang tong tang. Dulu namanya dufuf, Rabbana. Sekarang namanya Rabbana. Kalau ada di Jawa itu namanya terbang. Ada kalau di Bugis namanya tar. Kalau Arab namanya dufuf. Lain daerah lainnya
Dufuf. Iya, itu bahasa Arabnya dufuf itu. Datang seorang wanita, "Ya Rasulullah, inni nazartu, aku nazar. Aku nazar ya Rasulullah, apabila engkau selamat daripada perang, aku hendak menapuk dufuf di atas kepalamu." Apa kata Rasulullah bilang? "Sampaikan nazarmu." Dipukul seorang wanita memukul rabana di atas kepala Rasulullah, menandungkan syair. Rasulullah apa kata? Diam Rasulullah. Tantong. Tapi kalau sekarang ini kalau pukul rabana bukan selawat akidah nih. Kalau udah zaman musim-musim ini, ya dana ya dana kan? Karena banyak yang mau jalan nih. dana. Ini kan datang satu yang mau calon kan, dana. Paham lah dia kan. Dari tadi malah dia ada, dah. Oke. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Sunan Tirmizi, "I'lanu hadzal nikah." Kalau ada orang nikah, iklankan kata Rasulullah, sebarkan. Kasih tahu orang. Dengan apa? Waj'aluhu fil masajid, adakan di Jadi di masjid itu sunnahnya kalau menikah itu di masjid. Nah, sunnahnya. Kemudian wadrubu alaihi bid dufuf, dan pukullah dufuf di masjid. Dang. Ini hadis Rasulullah nih. Ini perintah Rasulullah untuk memukul dufuf di masjid ketika orang menikah, agar orang tahu. Kalau dilarang, maka Rasulullah tidak akan membiarkan perkara ini. Nah, ini kita kembali kepada hukum. Akan tetapi di sini ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh memukul rabana di dalam masjid karena itu hanya untuk baca Quran, untuk zikir, dan untuk salawat, dan untuk sholat. 3. Kemudian pendapat ulama kedua merujuk kepada hadis ini. Kalau tak boleh, tak akan pula cuma kawin yang boleh, apalagi kita pakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ternyata diambil kesimpulan tidak boleh kalaulah rabana itu dipukulkan dapat melalaikan kita daripada Allah. Dipukul rabana, dibacakan selawat, ingat maksiat itu. Aku nih maksudnya dalam arti di situ menjadikan kita itu lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi hukum rabana itu hukumnya halal, tetapi ketika rabana ditepukkan dapat menjadikan orang lupa kepada Allah, itu yang tidak boleh. Jangan pun rabana lah, yang lain pun iya. Jadi seperti itu. Jadi ini kita hukum asal daripada barang tadi. Yang tadinya boleh, tapi kalau dipakai untuk maksiat sampai menjadi tidak boleh. Jadi kalau kita merujuk kepada ulama-ulama tentang masalah rabana ini, maka menurut daripada mazhab Syafi'i, maka ini dihukumkan mubah. Boleh. Kenapa? Rasul tidak larang dan Rasul tidak anjur.